Hati-hati dalam penggunaan herbisida ya atau obat rumput. Jangan sampai tanaman kita justru malah salah. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita janjikan kemarin untuk pembahasan tentang herbisida ya, atau mungkin pembasmi rumput atau obat rumput ya. Ini banyak di antara teman-teman untuk yang di sana yang banyak yang belum mengetahui yang jelas itu tentang yang namanya herbisida. Herbisida sendiri sangat bisa sangat membantu untuk pertanian ya, tapi juga sangat merugikan juga untuk pertanian apabila kita tidak bisa mengetahui kandungan atau mungkin sistem kerjanya herbisida itu bagaimana. Nah, di depan saya mungkin di sini ada, di meja saya di sini ada tiga jenis herbisida. Nah, ini ada 1, 2, terus ada yang juga kita gunakan untuk saset yang kayak gini. Yang satu ini kopi kita minum dulu. Lumayan untuk pagi-pagi sambil ngopi di samping rumah ada kebun porang sedikit ya ini. Kemarin saya ada keluhan dari seorang petani juga yang ada di Bali yang beliau menggunakan herbisida, cuman tidak tahu ya herbisida yang mana yang dipakai kan ini. Untuk herbisida sendiri sebenarnya yang menurut sepengetahuan saya itu ada 3 tipe untuk herbisida. Yang pertama ialah herbisida kontak ya. Yang kedua ialah herbisida yang sistemik. Yang ketiga ialah herbisida pratumbuh. Nah, ini mempunyai fungsi masing-masing ya. Untuk yang pertama kita bahas dulu yang namanya herbisida kontak ya. Untuk herbisida kontak ini pada dasarnya ialah herbisida yang digunakan secara kontak langsung ya, apabila diaplikasikan kepada tanaman secara otomatis dalam hitungan jam ya. Hitungan jam itu sudah ada tanda-tandanya karena mereka akan secara langsung kontak semua yang terkena, semua daun-daun yang terkena itu akan layu, musnah, dan akibatnya nanti baiklah daun, batang-batang yang lunak itu akan langsung musnah. Nah, ini berbahaya sekali untuk tanaman ya, untuk herbisida kontak, untuk herbisida kontak yang kayak ini. Nah, ini baik juga digunakan apabila kita sudah benar-benar bisa tahu ya fungsinya dari herbisida kontak. Pada saat mungkin buka lahannya rumputnya tinggi-tinggi, nah, terusan kita pengen membersihkan dulu ya, alangkah sebaiknya menggunakan herbisida kontak yang kayak gini. Ini mungkin secara langsung dalam hitungan pagi kita aplikasikan, sore sudah ada mulai kelihatan sekali ya, layu dan sebagainya. Apabila kalau didukung dengan cuaca yang panas itu pekerjaannya sangat luar biasa. Nah, untuk olah lahan dan sebagainya, untuk pembukaan lahan silahkan menggunakan herbisida kontak karena itu berpengaruh sekali nanti untuk pembersihan lahan ya. Nah, untuk biasanya untuk lahan-lahan perkebunan pembukaan itu menggunakan 2 kali aplikasi. Pertama di herbisida kontak kayak gini, setelah mati rumputnya, kemudian beberapa hari lagi muncul tunas baru digunakan untuk herbisida yang sistemik yang kayak ini. Nah, untuk herbisida kontak aplikasinya sudah kita bahas tadi ya. Tolong nanti dicamkan, ini tidak dianjurkan untuk lahan-lahan yang sudah ada tanamannya ya. Untuk lahan-lahan yang sudah ada tanamannya tolong dijauhkan dari herbisida yang sistemnya kontak ya. Herbisida sistem kontak. Terus untuk herbisida yang sistemik. Nah, sistemik ini ialah herbisida dengan sistem ya. Sistemnya itu masuk dengan dari stomata daun.
dari stomata daun. Herbisida sistemik ini bekerja dari awal, dari masuk ke daun sampai nanti bekerja sampai mematikan sampai ke akar-akar. Nah, ini sistemik. Nah, cuman sistemik ini biasanya pekerjaannya lama karena masuknya lewat stomata, diserap oleh tanaman sampai ke dalam ya, sampai ke dalam, bekerja estimasi waktu sekitar 1 minggu biasanya. 1 minggu. Kalau yang ini, yang secara kontak ini herbisida kontak ini bekerja cuman menghancurkan atau mematikan yang di atas, tapi tidak sampai ke akar-akar. Ya, yang sistemik ini ialah pekerjaannya lambat, tapi masuk ke akar sampai dengan mematikan akar. Ini, kalau bahan bakar ya ini yang namanya solar, ya, pekerjaannya lambat, cuman tenaganya luar biasa. Ini sistem herbida sistemik ini nanti diaplikasikan ya, diaplikasikan pada rumput ya, untuk rumput. Ini kalau di tanaman porang pada dasarnya untuk yang digunakan, yang paling banyak digunakan ialah herbisida sistemik. Ya, herbisida sistemik ini yang digunakan pada parit ya, parit atau mungkin kalau orang Jawa itu kalenan. Yang di paritnya, bukan yang di tanamannya, karena nanti untuk yang di tanamannya ada yang berani memakai dengan sistemik yang kayak gini, cuman dosisnya mungkin 50% ya. Kalau dibaca di sini ada dosisnya. Nah, itu rata-rata mereka menggunakan sekitar 50% dari dosis asli ya, dosis asli yang digunakan untuk penyemprotan di tanaman, terutama tanaman yang sudah besar ya. Kalau tanaman yang kecil masih tunas pertama jarang ya yang berani. Nah, itu untuk tanaman-tanaman besar biasanya mereka yang berani itu disemprot dengan dosis 50%, tipis ya, tipis. Ya. Tapi kalau lebih aman lagi ya disemprot di paritnya saja ya. Untuk yang di lubang mulsa silahkan nanti dicabutin pakai tangan, itu akan lebih aman ya, lebih aman. Terus gunakan untuk sprayer untuk mengatur supaya nanti untuk kabutnya nanti itu tidak kemana-mana. Untuk spray, untuk tangki spray gunakan yang potensionya ya. Mungkin yang belum jelas tak ambil kayak di sini. Nah, ini ya. Untuk tangki itu ada yang tombol merah on off yang kita nyalakan. Ini ialah untuk kecepatan yang tinggi ya. Yang di atasnya ada saklar, ini namanya potensio. Kita mau ngatur untuk sprayan kecil, sprayan yang sampai besar pun masih bisa. Nah, ini nanti gunakan untuk spray ini dengan potensio ya, jangan dengan saklar otomatis. Nah, nanti secara penggunaannya supaya bisa menekan untuk pengkabutan supaya tidak kemana-mana. Nah, ini untuk herbisida sistemiknya pekerjaannya seperti itu ya. Tolong nanti mulai dimengerti supaya nanti tidak ada kekeliruan ya dalam pengaplikasian ke lahan. Terus yang ketiga ini ada yang namanya herbisida pratumbuh ya. Ini ada serbuk, tapi di pasaran juga ada yang cair ya. Untuk herbisida pratumbuh ini adalah fungsinya ialah membasmi ya, membasmi dari spora-spora atau biji-biji bunga dari rumput yang tidak mungkin kelihatan oleh mata. Biasanya sudah kasat mata. Kenapa rumput itu tumbuhnya di mana-mana? Yaitu karena spora dari rumput itu sangat kecil sehingga mudah sekali terbawa oleh angin. Seperti kemarin untuk jamur ya, jamur yang di tanaman itu juga sporanya juga sangat kecil, induknya di mana kita tidak tahu, bisa saja terbawa angin. Nah, itu secara otomatis nanti kita gunakan yang namanya herbisida pratumbuh. Ini biasanya kita aplikasikan sebelum saat olah lahan ya, saat olah lahan atau pas pembersihan gulma di parit ya. Di parit itu banyak gulmanya, biasanya kita campur ya antara herbisida sistemik dengan pratumbuh ya. Pratumbuh ini sangat berbeda sekali.
Untuk lahan ya, lahan yang menggunakan pratumbuh itu untuk pertumbuhan rumput setelahnya itu ya sangat kecil ya, karena untuk pratumbuh sendiri itu membasmi biji-bijian. Dan ini kalau bisa diusahakan untuk teman-teman semua, penanaman yang dari kecil sebelumnya itu sudah dipratumbuh dulu lahannya. Atau kalau memang tanaman itu sudah dimasukkan, ya disemprot dengan pratumbuh ini cukup di paritnya saja dengan potensio rendah, ya potensinya yang rendah, supaya tidak kemana-mana untuk pengkabutannya. Ini juga berbahaya untuk biji ya. Nah, nanti yang ditanam kita, tanaman kita masuk, nanti kalau di pratumbuh juga bijinya kita tidak bisa tumbuh kan, itu karena mematikan jaringan yang ada di tanaman itu. Nah, ini untuk herbisida sepengetahuan kita itu memang ada 3 jenis ya. Kita menggunakan 3 jenis ini untuk olah lahan di tanaman ya, di tanaman. Untuk pertama tadi yakni herbisida sistem kontak, ini digunakan sebelum olah lahan. Sebelum olah lahan. Kalau sudah ada tanaman-tanaman, sebaiknya gunakan yang herbisida sistemik. Mereknya banyak ya. Yang sistem kontak juga mereknya banyak, yang sistemik juga mereknya banyak, yang pratumbuh mereknya banyak. Intinya hampir 11-12 ya, perbedaannya tidak begitu banyak. Terus yang jelas untuk di pasaran itu banyak sekali. Silahkan nanti tanya ya di toko-toko pertanian, itu pada dasarnya menyediakan untuk herbisida. Ya nanti untuk yang jual pasti sudah tahu ya, nanti untuk herbisida yang kita maksud, atau mungkin kita bisa sharing ke penjual nanti kira-kira pakai herbisidanya apa, terus aplikasinya bagaimana, itu lebih jelas, lebih detail ya. Yang jelas untuk herbisida ini bisa dikatakan sangat membantu sekali untuk petani, tapi apabila salah kita mengaplikasikan pada tanaman akan berbahaya sekali kepada tanaman kita ya. Mungkin itu dulu yang saya jelaskan tentang herbisida. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Apabila ada manfaatnya, mari kita terus selalu belajar bersama. Apabila ada yang teman-teman ketahui lebih banyak, silahkan di-sharing, tulis di komentar. Berkah selalu, sukses selalu, dan semangat selalu untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.